Salam jumpa sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Injil suci yang akan kita dengar dan renungkan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung. Untuk itu, sebelum kita merenung lebih jauh, marilah kita membuka hati, budi, dan pikiran kita untuk disapa oleh sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, transfigurasi adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Transfigurasi yang dialami Yesus dan yang disaksikan oleh ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah sebuah pernyataan iman bahwa Yesus adalah benar-benar Anak Allah. Allah sendiri meyakinkan para murid bahwa Yesus adalah Anaknya yang terkasih, yang telah Dia utus ke bumi, dan mereka mesti mendengarkannya. Pengalaman luar biasa yang dirasakan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes sungguh mempengaruhi keberimanan mereka akan Yesus. Semuanya itu nyata ketika mereka menjadi pewarta kabar sukacita yang handal tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pengalaman yang dirasakan setiap orang bisa mempengaruhi gerak langkah hidupnya. Pengalaman adalah dasar yang kokoh melahirkan kualitas hidup seseorang. Sebagai seorang Katolik, tentunya kita pernah mengalami pengalaman akan Yesus Kristus itu sendiri. Pengalaman bagaimana kita merasa dicintainya. Pengalaman-pengalaman inilah
yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas iman kita. Sahabat Verbum Domini, marilah kita membangun relasi yang baik dengan Kristus agar kita bisa mengalami kebaikan kasih-Nya. Dalam kisah Injil hari ini juga, kita melihat bagaimana Petrus mengalami suatu pengalaman yang menarik dan sungguh luar biasa. Dan ia ingin untuk tetap tinggal dan menetap di sana, di situasi yang membawa kenyamanan bagi dirinya. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Permintaan Petrus untuk mendirikan kemah merupakan suatu ungkapan yang menggambarkan bagaimana Petrus begitu bahagia dan merasa nyaman dengan situasi dan keadaan yang ia dan teman-temannya alami. Akan tetapi, Yesus tidak mau para murid-Nya terlalu lama tinggal dalam zona nyaman tersebut. Untuk itu, ia mengajak para murid-Nya untuk kembali pada situasi hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia, tentu kita selalu mencari kebahagiaan. Dan ketika kita sudah berada dalam situasi hidup yang bahagia, serba berkecukupan, kita lupa untuk kembali merasakan getirnya kehidupan. Bahkan kita enggan mengulur tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan ajakan untuk kita semua agar kita jangan terlalu lama berada dalam zona nyaman kita. Sebab zona nyaman di dunia ini semuanya bersifat semu. Hanya pada Tuhanlah terdapat zona nyaman yang abadi. Mari kita ke Golgota sebelum kita bisa menghirup angin segar di atas Gunung Tabor. Semoga Tuhan memberkati kita.